Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya atau kemampuannya. Artinya, kalau ujian datang itu Allah sudah tahu itu kita mampu melaluinya. Tinggal kita menjaga saja bahwasanya kita yakin ini sedang diuji, bersabarlah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian ini bagi orang-orang beriman untuk membersihkan dosa-dosa mereka sekaligus untuk meninggikan derajat mereka di surga yang mungkin tidak bisa mereka jangkau dengan sedikitnya amal mereka. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi. Mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena level keimanannya sangat tinggi. Dan bagi orang-orang kafir atau bagi orang-orang fasik terlebih dahulu, orang yang ahli maksiat, agar mereka berhenti dari maksiat tersebut. Kemudian orang-orang kafir agar mereka mengenal dan beriman kepada Tuhannya dan akhirnya meninggalkan kekufuran. Disebutkan dari hadis Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya, maka Nabi SAW mengatakan para nabi-nabi. Thumma al-amthalu fal-amthal, kemudian orang yang mendekati imannya nabi-nabi tersebut. Fayubtala ar-rajulu ala hasb dinihi, fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Dan orang akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kekuatan iman dia. Berpegang teguh pada agamanya. Dan kapan dia memiliki kekuatan yang bagus dalam agamanya, maka akan berat atau akan datang ujian kepadanya. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala hasb dinihi. Dan kalau seandainya dalam agamanya ada kelemahan, maka dia pun akan diuji sesuai dengan keimanan dan agamanya itu. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma alaihi khati'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus menguji seorang hamba tersebut sampai hamba itu akan berjalan di muka bumi tanpa tersisa satu dosa pun. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari hadis ini kita bisa lihat ujian akan datang termasuk kepada orang-orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi tujuannya agar hamba tersebut mengetahui ada Tuhannya dan kembali kepadanya, serta akan memuncak dia menikmati dan mensyukuri nikmat yang akan diberikan setelahnya. Saudaraku seiman, syukur dan sabar adalah dua sayap kehidupan. Kalau seseorang memahami ini, maka akan stabil hidupnya. Di saat nikmat sedang ada, dia selalu bersyukur. Di saat cobaan sedang ada, maka dia lalui dengan bersabar. Dan tidak akan stabil kehidupan di saat hanya memilih salah satunya. Misal, sedang ada nikmat, sedang sehat, ada makanan, ada minuman, ada pekerjaan dan segala macam, dia bersyukur. Tapi di saat Allah Azza wa Jalla menguji dia, untuk menguji keimanannya, untuk meninggikan derajatnya, untuk memanggil dia agar kembali dan lebih dekat kepada Tuhannya, misal dengan sakit, misal dengan di PHK, misal dengan bangkrut usaha, misal dengan bercerai, misal dengan ini dan itu, dia tidak bisa bersabar, maka tidak akan stabil kehidupan tersebut. Sebaliknya juga, ada orang yang bersabar di saat diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia miskin, Allah SWT berikan ujian kemiskinan. Dia bersabar, dia lalui, dia terima keputusan Allah. Tapi di saat Allah bukakan pintu rezeki, maka dia lupakan syukur. Seperti kasus Qarun, maka tidak akan pernah seimbang kehidupan tersebut. Dan subhanallah, baginda Nabi SAW menggabungkan dua sayap kehidupan ini agar bisa stabil, dan itu akan dimiliki oleh orang-orang beriman. Sebagaimana sabda beliau masyhur riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya sangat mengagumkan perkaranya orang-orang beriman, karena semua urusannya baik, semua lini kehidupannya pada saat dia lalui semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja.
In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia diberikan nikmat maka dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu akan lebih baik baginya karena akan mendapatkan tambahan nikmat tersebut. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Dan kalau dia diberikan ujian maka dia akan bersabar dan tentu juga itu akan menjadi lebih baik buat dia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan kepada kita semua, beliau mengatakan as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah, kata beliau, sabar itu kedudukannya di sisi keimanan seperti ibaratnya kepala dari jasad seseorang. Wala imana liman la sabralah, maka tidak akan dihitung seseorang itu memiliki iman tanpa kesabaran. Dinukil dari kitab Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis Ibnu Abdul Bar di halaman 250. Solusi dalam menghadapi permasalahan kami akan berikan kurang lebih kesimpulannya 5 poin dalam khutbah ini. Yang pertama adalah kalau ujian sedang datang maka terima dulu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kalau memang di situ ada dosa yang pernah dilakukan, maka yakinlah akan menjadi penyebab pembersihan dosa. Kalau tidak ada, maka yakinlah akan menjadi penyebab peninggian derajatnya. Dinukil dalam sebuah hadis Nabi SAW dengan sanad hasan sahih, diriwayatkan Tirmidzi, beliau bersabda, "Ma yazalul balau bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah." Terus saja ujian-ujian akan datang dari Allah kepada sosok mukmin laki-laki dan mukminah perempuan di diri mereka atau di dirinya, di keturunannya atau anaknya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah sementara tidak tersisa lagi dosanya. Begitu juga dengan riwayat Ummu Ala radhiyallahu anha yang sangat masyhur. Beliau pernah berkata, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah." Suatu hari pernah Rasulullah SAW menjengukku di saat aku sedang sakit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Abshiri ya ummil Ala." Terimalah berita gembira wahai ibunya Ala. Fa inna maradal muslimi yudhibullahu bi khatayahu kama tudhibu an-naru khabathal dhahabi wal fidda. Terimalah berita gembira wahai Ummu Ala, karena sungguhnya semua penyakit yang menimpa seorang muslim akan Allah jadikan penyebab bersihnya dosa-dosanya sebagaimana api membersihkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa karat dari emas dan juga perak. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya, khawatir saja mengusik dia, melainkan Allah akan mengampuni dengannya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menjenguk Nabi SAW dan beliau sedang demam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anda menderita demam yang sangat keras. Maka Rasulullah SAW menjawab, benar. Sesungguhnya aku demam layaknya dua orang dari kalian yang sedang demam. Abdullah lalu berkata radhiyallahu anhu, apakah dengan begitu anda juga akan mendapatkan pahala 2 kali lipat? Maka kata Nabi SAW, ya benar, ketahuilah tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan ujian tersebut, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang lain juga, saya ambil potongan akhir hadis di sini diriwayatkan Ibnu Majah agar kita juga bisa menambah hikmah kenapa Allah SWT dalam ujian kepada hamba-hambanya, yang berbunyi kurang lebih terjemahannya, apabila salah seorang yang saleh diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan. Sesungguhnya seseorang yang saleh yang dekat dengan Allah diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan sampai ia tidak menemukan tambalan bajunya atau mantelnya kecuali apa-apa yang dia himpun dari potongan-potongan kain. Namun ketahuilah, mereka sangat senang dengan ujian-ujian dari Allah sebagaimana salah seorang dari kalian senang dengan kemewahan.
Jadi begitu saudaraku seiman, orang-orang beriman akan senang dengan ujian Allah, bukan malah dengan merengut, bukan malah menggerutu, tapi dia menerima sebagai ujian dari Allah SWT dan dengan penuh keyakinan, dengan tauhid dia, kalau Allah Azza wa Jal mengetahui kejadian tersebut dan Allah Azza wa Jal juga mengawasi dan melihat, serta Allah akan memberikan solusi di saat dia kembali kepada sang pemilik segala sesuatunya. Yang kedua, dengan ujian datang, kita jadikan sebagai momentum untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga balasan darinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 177 yang bunyinya wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang suka dengan kesabaran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 96 yang berbunyi wala yajziyanna alladziina sabaru ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguhnya orang-orang sabar pasti akan diberikan balasan lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya dengan sedikit bersabar, balasannya nanti pada saat di hari kiamat dia lihat, dia akan sangat gembira. Dan kalau perlu dia berharap kembali ke dunia, diuji berlipat-lipat dari apa yang telah diujikan kepada dia. Karena sedikit sabar dalam gangguan ataupun apa yang sedang menghalangi hidup kita ini, maka akan mendapatkan balasan yang tidak seimbang sama sekali dengan ujian tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pastikan dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 10 bahwasanya orang-orang sabar akan mendapatkan pahala tanpa ada batasan lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa lagi ada hitungannya. Bukan dengan sabar sehari diberikan nikmat sehari, bukan dengan sabar satu ujian diberikan satu nikmat, tidak seperti itu. Tapi sudah tidak ada lagi batasan daripada balasan tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar dalam segala lini kehidupan, dan Allah berikan contoh dalam ayat surah Al-Baqarah surah nomor 2 177 tentang ujian-ujian yang paling berat. Di sini Allah SWT sebutkan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan ketahuilah orang-orang sabar, yang sabar dalam ba'sa, maksudnya kesempitan yang sangat mengganggu. Ya, misalnya kelaparan yang sangat luar biasa dan tidak punya makanan, atau kemiskinan yang luar biasa yang tidak punya jalan keluar. Misalnya apa saja masa-masa dalam hidup tapi tidak punya apa-apa. Sempit yang sulit mendapatkan jalan keluar. Tapi dia bersabar. Tetap diterima sebagai keputusan Allah. Lalu ikhtiar sampai Allah berikan kepada dia solusinya. Begitu juga dengan dharra, penderitaan-penderitaan yang sangat mengganggu. Dan juga pada saat peperangan, maka mereka lah orang-orang yang jujur dengan keimanannya, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Dan puncaknya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim para malaikat untuk menyambut orang-orang yang sabar di surga nanti dengan sambutan-sambutan yang meriah. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan para malaikat akan diperintahkan Allah untuk memasuki pintu-pintu orang-orang beriman di surga nanti sambil mengucapkan keselamatan, kesejahteraan untuk kalian atas kesabaran kalian, dan sungguhnya ini adalah sebaik-baik balasan tempat tinggal. Dan ulama mengatakan sabar dilalui dengan atau melalui 3 macam tahapan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan Allah, untuk menghadiri solat berjamaah di masjid, untuk meninggalkan yang haram, menutup aurat, dan segala macam perintah-perintah puasa, zakat, haji, jihad, menuntut ilmu dan apa saja butuh kesabaran dalam mengerjakannya. Maka harus kita menekuni semua itu, mengerjakan dengan kesabaran. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa di antara kita yang tidak terlintas dalam hidupnya ajakan untuk berzina, untuk riba, menipu, membunuh dan segala macam hal. Pada saat cobaan tersebut datang, bisikan syaitan datang, sabar, tolak semua itu, dan akhirnya kita tetap istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yang umumnya orang tahu, ujian harian dari penyakit, gangguan orang dan yang lainnya. Yang ketiga solusinya adalah mengucapkan segera
pada saat musibah atau cobaan sedang datang dengan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah. Tadi sudah kita bacakan potongan awalnya, namun saya ulangi lagi surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman di akhir ayat surah 55-nya, tadi sudah kita bacakan di awalnya, akhirnya wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman, orang-orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka ya Allah? Allah sebutkan di 156-nya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mereka orang-orang kalau ditimpa musibah, yang pertama terucapkan dari lisan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Di Indonesia, kebiasaan kita mengucapkan ini hanya kalau ada kematian. Subhanallah. Para salafus saleh, kalau jalan dan kaki mereka tersentuh batu dan mereka rasa sakit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mau keluar, perubahan cuaca terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Janjian dengan orang kemudian tidak jadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua lini kehidupannya, walaupun hal kecil, selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu 157-nya Allah pastikan yang akan didapatkan bagi orang yang datang padanya ujian kemudian dia ucapkan kalimat istirja, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sesungguhnya mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan atau keberkatan yang sempurna dari Tuhan mereka, dan akan diberikan rahmat, solusi, rezeki, jalan keluar, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang hamba yang ditimpa padanya musibah, fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Maksudnya kalau sakit jadi sehat, kalau miskin jadi kaya, ada masalah tiba-tiba keluar dari masalah tersebut, illa ajarahullah fi musibati, kecuali Allah pasti akan menolongnya dalam musibahnya itu, wa akhlafa lahu khairan minha, dan akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Yang keempat, melihat orang yang lebih berat ujiannya daripada ujian kita. Kalau kita sedang flu, lihat di luar sana banyak orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Ada orang seperti, kalau kita seperti itu, ada orang yang sampai stroke. Kalau kita sampai stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia dan tidak punya peluang lagi untuk beramal saleh. Maka lihat selalu orang yang lebih berat daripada kita, sehingga kita melihat ujian tersebut ringan. Dan puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, siapapun muslim kalau ingin ringan permasalahannya, maka ingat musibah dan ujian yang datang kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, liya'zul muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Seharusnya setiap muslim mempertemukan ujian yang sedang mereka rasakan dengan apa yang menimpaku, niscaya akan menghibur mereka. Bukankah Nabi SAW meninggal istrinya di masa beliau sedang hidup bersama-sama di Mekah, dan wanita yang mulia Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang paling banyak menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan kasih sayangnya kepada Nabi SAW, dan beliau yang memotivasi Nabi SAW untuk tenang pada saat beliau ketakutan pertama kali penuh dengan Jibril alaihissalam, dan sampai beliau wafat semuanya beliau korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala karuniai dari Khadijah anak kepada Nabi SAW 6 anak.
Subhanallah, dari 6 ini 5 orang meninggal di masa hidup Nabi SAW. 6 anak ini dari satu istri Khadijah, ada 6 orang anak, 5-nya meninggal di masa hidup Nabi SAW. Al-Qasim, anak pertama laki-laki, makanya julukan beliau Abul Qasim alaihi salatu wassalam, wafat di masa kecil bersama dengan adiknya Abdullah. Begitu juga dengan 4 saudara perempuan dari 2 laki-laki ini, yaitu Ummu Kalthum dan Ruqayyah serta Zainab, meninggal semua 3 ini di masa hidup Nabi SAW. Fatimah nanti meninggal setelah Nabi SAW meninggal setahun. Begitu juga dengan anak beliau dari istri yang lain, Maria. Ya, lahirlah anak Ibrahim, juga meninggal di masa kecil. Jadi musibah yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala karuniai beliau SAW total anak 7, 6 dari Khadijah dan 1 dari Maria. 6-nya meninggal di masa hidup beliau SAW. Terutama 3 anak laki-laki yang beliau harapkan akan menjadi penggantinya. Tapi beliau bersabar dengan masalah itu. Jadi ini ujian yang luar biasa. Bagaimana beliau sangat mencintai pamannya Abu Talib. Tapi subhanallah, di akhir hidupnya tetap mengikuti kaumnya. Lalu beliau bersedih. Allah SWT turunkan firman-Nya dan kekal untuk kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang kepada siapapun yang dicintainya. Begitu juga Nabi SAW melalui masa-masa yang sulit. Sudah jelas beliau seorang nabi, seorang raja. Masih ada saja orang kafir yang menolak dakwah beliau padahal sudah ada kebenaran. Orang-orang munafik yang pura-pura Islam hidup semasa Nabi SAW terus menyakiti Nabi SAW semasa hidupnya. Bukankah kisah ifk bagaimana dinukil oleh Abdullah bin Abi Salul, pemimpin orang munafik di Madinah, menukil tentang kisah dusta, penuduhan perzinahan istri Nabi SAW. Kita bisa bayangkan kalau istri kita dituduh dan viral kemana-mana kalau dia sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Padahal sebenarnya tidak benar beritanya. Dan pada saat itu tidak ada media. Sulit untuk membuktikannya. Tapi wahyu turun membenarkan kalau Aisyah radhiyallahu anha terlepas daripada tuduhan tersebut. Yang dituduh kepada juga berzina dengan seorang sahabat mulia Safwan radhiyallahu anhu majma'in. Dan akhirnya Allah turunkan, kekalkan pembelaan itu, dan selama dibaca surah An-Nur akan selalu terlintas untuk membaca pembelaan tersebut. Begitu juga Nabi SAW luka dan kalah di perang Uhud. Bagaimana pundak beliau dipukul oleh Ibnu Qami'ah. Dan akhirnya beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Bagaimana Utbah bin Abi Waqqas yang dalam keadaan kafir, saudaranya Sa'ad bin Waqqas melempar wajah Nabi SAW dengan batu sehingga kening atau pelipis beliau berdarah. Gigi beliau sempat ada yang tanggal, begitu juga pipi beliau berdarah dan tertancap dengan ujung topi besi beliau SAW. Ini luar biasa. Dan sekian banyak ujian sampai Nabi SAW menjelang wafat pun semuanya diikuti dengan ujian-ujian. Jadi kita bisa lihat ini. Atau kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang sekitar kita. Mungkin orang tua kita, ya mungkin sekarang ekonomi kita seperti ini. Orang tua kita mungkin lebih sedikit daripada kita. Misal contoh, mungkin umur kita sekarang segini. Mungkin orang tua kita tidak sampai dengan umur itu misalnya. Dan seterusnya kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang yang lebih berat musibah yang datang kepada mereka. Kemudian dalam riwayat lain juga Nabi SAW mengatakan, menganjurkan kita agar mengingat ini. Man azama musibatuhu falyadhkur musibati. Siapa yang telah merasa besar musibahnya, maka ingatlah musibah yang menimpahku. Fa innaha satuhawwinu alaihi musibatu. Karena sesungguhnya dengan mengingat musibahku itu, maka akan sangat meringankan musibah dia. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam buku yang sama tadi, Bahadal Majalis, di halaman 249. Yang kelima, teman-teman sekalian, yakinlah bahwasanya semua musibah yang datang atau ujian tidak akan berlanjut selamanya, tapi akan ada saatnya dia selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran yang sangat masyhur ayatnya, surah Asy-Syarah, surah nomor 94 ayat 5 sampai ayat 6. Fa inna ma'al usri usra. Di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Perhatikan, Allah gunakan di sini harfut ta'kid, ya, kosakata atau roti yang digunakan untuk menekankan kepastian. Inna, ini sama saudara-saudaranya anna dan seterusnya. Ini adalah penekanan tentang memang benar akan terjadi apa yang sudah disebutkan. Di sini Allah mengatakan pasti akan ada di setiap kesulitan kemudahan. Lalu Allah ulangi,
Inna, diulangi lagi dengan harfu ta'kid. Inna ma'al usri yusra. Pastikan di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Jadi memang harus kita seperti ini. Dan Nabi SAW menyebutkan, menanggapi ayat ini, disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau. Tafsir Tabari, jilid 24, ayat 4, halaman 499. Beliau mengatakan, La yagliba usrun yusraini. Ketahuilah bahwasanya tidak mungkin kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Demikian pula dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh hadis Sunan, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya atau kemampuannya. Artinya, kalau ujian datang itu Allah sudah tahu itu kita mampu melaluinya. Tinggal kita menjaga saja bahwasanya kita yakin ini sedang diuji, bersabar. Dan juga Nabi SAW berikan sebuah resep sederhana. Innamas sadmatu fil ula. Ketahuilah pukulan yang sebenarnya butuh kesabaran besar itu di hari-hari pertama, di awal saja. Kalau sudah berlalu 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan akan hilang sendiri musibah tersebut. Dan kita akan sangat gembira dengan hasil yang akan kita dapatkan, balasan dari sabar itu. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan sedikit perkataan salafus salih berhubungan dengan masalah sabar ini. Di antaranya perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dinukil dari kitab Az-Zuhud punyanya Ibnu Mubarak di halaman 125. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan, apabila Allah Azza wa Jalla menetapkan satu takdir, maka pastikan yang paling dicintai oleh Allah adalah meridai takdir tersebut. Artinya menerima keputusan tersebut. Nikmat, alhamdulillah, syukuri. Cobaan, sabar. Semua kita anggap baik dan bersangka baik kepada Allah SWT. Itulah yang Allah inginkan. Dan ada statement yang sangat unik sekali yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan, beliau berkata pada seseorang yang sibuk mengeluhkan cobaannya. Ada orang subhanallah cuma sakit flu, satu negeri mengetahui sakit flu-nya. Mungkin sedikit masalah ini semua orang tahu permasalahannya. Dia tidak menunjukkan kalau dia bisa menerima keputusan Allah itu. Apa kata Fudail bin Iyad? Sangat detail. Beliau mengatakan pada orang yang mengeluhkan cobaannya kesana sini, dia cerita, bagaimana mungkin engkau mengeluhkan yang merahmatimu Allah kepada manusia yang tidak akan pernah memberikan rahmat kepadamu. Artinya kalau kita sedang sakit, kita bukan konsultasi pada ahlinya. Kalau kepada dokter kita bicara, ingin menemukan solusi, atau sedang ada masalah rumah tangga, datang kepada ahli agama menanyakan solusinya, ini beda. Tapi ada orang enggak, semuanya dia keluh kesukaan, kelah kesukan ya. Mereka selalu saja mereka berkeluh kesah kepada siapapun. Bahkan kadang-kadang masalah kecil. Ada orang subhanallah masalah rumah tangga dia, kalau dia sedang jalan seperti dia sudah tidak menggunakan pakaian lagi. Karena semua permasalahan rumah tangga sudah dijelaskan pada semua orang. Lalu kemudian dia titip pesan dengan tidak menyadari, dia mengatakan, saya sudah cerita, tolong jangan cerita sama orang lain. Subhanallah. Pepatah bahasa Arab mengatakan, pastikan kalau engkau menitip kata-kata pada orang lain akan bertambah. Dan kalau engkau titipkan emas pada orang lain tidak akan bertambah. Kalau kita sudah titipkan kata-kata pada orang lain, cerita, maka itu bisa saja bertambah dari apa yang sebenarnya. Dan akhirnya menyebar kemana-mana. Dan ini nasihat yang luar biasa. Saya ulangi, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, pada saat seseorang yang sibuk menceritakan cobaan yang datang kepadanya ke sana sini, bukan kepada ahlinya. Sekali lagi kalau pada ahlinya, misalnya masalah dia ingin tanya hukum kepada seorang ahli agama, atau penyakit kepada seorang tabib karena ingin dapatkan solusi, ini berbeda. Tapi hanya sekedar bercerita saja begitu. Maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengadukan yang merahmatimu kepada orang yang tidak akan pernah memberi rahmat padamu.